Bahkan walaupun mempergunakan istilah bahasa Arab halal bil halal, tapi insya Allah orang Arab pun masih bingung memahaminya. Saya mendukung kalau budaya ini terus dilestarikan karena punya nilai silaturahim. Cuma saya sendiri juga sedikit memberikan masukan dan kritikan karena boleh jadi acara ini juga kehilangan esensinya. Biasanya acara halal lebih halal ini diawali dengan pembukaan oleh MC 5 menit, lalu pembacaan Al-Quran 2 menit, sambutan dari pimpinan komite masyarakat dari RW 5 menit awal, lalu ceramah silaturahim biasanya dibuka tidak lebih dari setengah jam, tutup kedua, lalu juga dilanjutkan dengan salaman. Ada yang mau lebih ke atas, ada yang bahkan salamannya itu ada yang sambil ngobrol dengan yang sebelahnya. Ada juga yang malah lebih hebat lagi, salaman sambil nerima apa ya Pak? Ya gimana? Ada juga yang sempat berani Bapak izin, tapi ada juga yang karena saking harus cepat panjang itu, boro-boro malah nono gitu. Nah, lalu biasanya diakhiri dengan tonton kari. Itu rumusnya udah gitu Pak. Jadi apa? Buka oleh MC, ngaji 5 menit, sambutan 5 menit, ceramah 5 menit. Setengah jam, tutup oleh doa, salaman, tonton kari. Ya kalau memang tidak ada masalah di antara yang bersalaman itu, tidak ada persoalan apa-apa, ya sudah bagus. Nah, kesalaman itu sudah nonton kari tidak. Tapi kalau memang ada masalah di antara mereka, pertanyaan apakah mau selesai permasalahan itu dengan upacara seperti itu? Ada juga bahkan yang mempertanyakan, bukankah dalam hadis yang muttafaq alaih diriwayatkan dari hampir semua ahli hadis, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, "Man shalla Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Bahwa barang siapa yang melakukan ibadah saum dengan dasar iman semata-mata mencari ridha Allah dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, saumnya diterima, maka seluruh dosa yang pernah dia lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seluruh dosa sudah diampuni, apa perlunya lagi kita saling memaafkan? Berangkat dari ini semua, saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk kita melihat Quran surah Al-Imran 135. Di sini Allah Subhanahu wa taala memang menjelaskan pada kita ada 2 jenis dosa yang dilakukan oleh manusia. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Ada dosa yang termasuk ke dalam kategori dosa menzalimi diri. Dan yang kedua yaitu dosa yang tergolong pada dosa fahisyah. Termasuk dosa menzalimi diri, yang dimaksud dosa menzalimi diri itu adalah segala macam jenis perbuatan dosa seseorang. Dosa itu adalah sebuah pelanggaran terhadap aturan dan hukum Allah yang dilakukan oleh orang yang mengimani Allah dan mengimani aturan itu. Itu dosa. Tapi yang rugi hanya diri dia. Tidak ada pihak lain yang dirugikan oleh perbuatan dosa dia tersebut.
Makanya ketika Adam dan Hawa, saya tidak menyebutnya nabi karena waktu pelanggaran ini terjadi beliau belum menjadi nabi. Ketika Adam dan Hawa melanggar aturan Allah, memakan buah khuldi, maka mereka pun segera sadar lalu memohon ampun pada Allah dengan menyatakan Rabbana zalamna anfusana ala rabbika, ya Allah sungguh kami telah menzalimi diri kami. Ini masuk dalam kategori dosa menzalimi diri. Kenapa? Tidak ada pihak lain yang dirugikan oleh perbuatan dosa mereka memakan buah khuldi. Lagi pula memang waktu itu belum ada pihak lain itu. Mereka baru berdua. Dan Islam tidak mengenal istilah dosa waris. Lo yang makan buah khuldi itu kan Adam dan Hawa. Masa saya harus memikul dosanya? Saya tuh makan buah khuldi ente, malah ninggalin lagi ente, Pak. Itu ninggalin lagi acan buah khuldi dan kumahan. Sampai sekarang kalau ada orang bertanya pada saya buah khuldi itu kumahan betul? Ya tuh. Pernah saya tanya ke supermarket, Pak, buah khuldi. Nah, di supermarket juga. Jadi bagaimana saya harus memikul dosa dari sebuah perbuatan dosa yang tidak pernah saya lakukan, Pak? Begitulah luar biasa dalam Islam maha adilnya Allah. Allah tidak akan memikulkan dosa kepada orang yang tidak berbuat dosa. Dan ini sangat jelas sekali dinyatakan oleh Allah. Silakan baca dalam Quran Surat An-Najm 38-39. La taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak akan pernah dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa orang lain. Dia tidak harus memikul dosa orang lain. Dosa harus dipikul oleh si pelaku. Amal ibadah pun hanya akan dinikmati oleh yang melakukannya. Wa anna laisa lil insan illa ma sa'a. Tidak akan ada seorang memperoleh pahala kecuali dari apa yang dia perbuat. Makanya walaupun saya tentu saja harus menghormati mereka yang berpendapat tentang badal haji, menghajikan orang. Kenapa saya harus hormati? Karena memang mereka punya dasar, Pak, hadis. Dan hadis itu sahih, ada yang sahih hadis itu, ada juga yang lain. Tapi ada sahih, ada yang sahihnya. Karena itu saya katakan saya harus menghormati pendapat orang yang dan melaksanakan badal haji. Tapi saya tidak sependapat. Kok bisa tidak sependapat? Pada itu jelas ada hadis sahih. Nah, ada ayat Al-Quran ini. Bahkan juga ada hadis sahih lainnya yang mengatakan di zaman dan Adam in kata amaluhu, jika seorang meninggal dunia maka putus amal perbuatannya. Kecuali 3. Dan kenapa yang 3 ini masih berperan, masih bermanfaat bagi almarhum padahal dia sudah meninggal dunia? Karena yang 3 ini karya almarhum yang masih tertinggal, Pak. Ada saham almarhum di situ. Amal jariah almarhum dulu ketika masjid itu dibangun ikut numpang 3 jendela itu masih bermanfaat, itu mengalir karya dia. Ilmu yang bermanfaat karya dia, ada karyanya, ada saham. Doa dari orang-orang yang soleh khususnya anak, karya almarhum. Jadi kalau ada orang tua misalnya lalai dalam hal mendidik anak, sehingga anak itu mestinya durhaka, itu jadi anak durhaka, ya kan? Untungnya selamat sebudaknya ikut tetangga, Pak. Dibinanya oleh tetangga, oleh sekolah, oleh pendidikan, hanya jadi soleh juga. Lalu si anak itu kemudian ketika orang tuanya sudah meninggal mendoakan orang tuanya. Saya yakin gak mau manfaat, Pak. Orang tua seperti harus disiksa oleh Allah karena dia sudah lalai, Pak, mendidik anak. Untuk dimudahkan selamatku tetangga. Harus ada karya. Allah, seseorang tidak akan memperoleh tiba-tiba
memperoleh pahala padahal tidak ada cari apa gitu. Nah, misalnya dalam hal badal haji yang begini Pak, badal haji itu kenapa sih dilakukan oleh yang hidup? Karena almarhum katanya sampai meninggal dunia belum haji, kan itu persoalannya Pak. Almarhum belum haji itu kan ada dua kemungkinan Pak. Kemungkinan yang pertama, selama hidupnya tidak mampu. Waktu muda badannya kuat, nggak punya duit. Waktu dia sudah lanjut usia, ada uang, cuma fisik nggak memungkinkan, meninggal. Pertanyaan saya, almarhum ini berdosa tidak? Tidak. Orang haji itu hanya diberikan bagi yang mampu, bapak nistatai rasa bilang. Berarti tidak wajib kan almarhum ini. Kalau almarhum itu tidak wajib, kenapa kewajiban menjadi jatuh pada anak-anaknya, misalnya kepada orang lain? Almarhum saja tidak wajib kok. Oh, tidak, sekarang almarhum ini mampu, Pak. Mampu dia, fisik mampu, materi juga mampu, segala macam mampu lah. Jadi setiap kali diingatkan, Pak Haji, Pak, insyaallah tahun depan. Tahun depannya lagi diingatkan, Pak Haji, Pak, haji saja tahun harap. Tahun harap, mau saja. Berarti orang ini tidak hajinya berdosa atau tidak? Nah kalau dia berdosa, apakah dosa itu bisa dipikul oleh anaknya? Nah, kalau kita kemudian mengikuti lagi pendapat ini, berarti kita mengakui juga adanya dosa waris, Pak. Balik dikalinya dosa waris lagi kalau gitu. Dan kalau memang dosa karena tidak haji itu bisa diwariskan pada anak, kenapa dosa-dosa yang lain tidak? Misalnya dosa tidak sholat. Wah, ini kalau bisa semua diwariskan, banyak orang tua yang akhirnya jadi malas beribadah, Pak. Yang penting bapak muda. 5 saja anaknya. Lalu tinggal nanti kalau sudah tua dia wariskan pada anaknya. Anak-anak kalian berlima kan tahu bapak kan belum haji. Ini nanti tolong kalau bapak meninggal dunia, atur-aturlah oleh kalian. Gitu. Kalau bisa kamu yang paling besar tolong hajikan bapak. Lalu bapak itu sudah 30 tahun tidak sholat. Jadi tolonglah diatur-atur oleh kalian, dibagi-bagi lah gitu kan. Jadi nanti kalau kalian sholat itu usahakan 2 atau bisa kalau bisa 3 kali, 1 untuk kamu, 1 lagi untuk bayar dosa bapak gitu kan. Terus 20 tahun bapak itu puasa. Itu juga cobalah diatur-atur oleh kalian. Baik Pak. Untung kalau anak-anaknya itu sholat, dia anak-anaknya semuanya sama keturunan bapaknya Pak. Kalau warisan lagi pada anak-anaknya. Anak-anak kalian kan tahu bapak belum haji, terus bapak sudah 15 tahun tidak sholat, sudah 15 tahun begitu puasa. Tolong diatur-atur lah oleh kalian sekalian mau akid. Terus ya orang yang hidup di akhir zaman cuma dapat warisan dosa apa gitu. Terhidup banyak pikiran warisan lagi. Ya kecuali kalau dosa seseorang itu dia punya saham, Pak. Ambillah contoh misalnya, ini maaf ya contohnya ini seorang germo misalnya. Saya tidak pernah berzina kata si germo. Dan kemudian bayar di sana mau hayang. Ini kan. Saya tidak pernah berzina. Saya cuma menyiapkan sarana, tempat, bisi, air zina, hese dengan tempat bisa jadi sadiakeun. Nanti tempat sudah ada terus hese dengan pasangan. Nah, saya siapkan pasangan-pasangan. Saya tidak pernah berzina, amit-amit. Alhamdulillah menjadi. Nah itu jelas sih. Germonya harus ikut menanggung dosa. Kenapa? Dia punya saham, Pak. Telah membantu orang lain untuk melakukan dosa. Bahkan mungkin dosa, yakin ya, dosa si germo ini jauh lebih besar daripada yang berzina. Karena yang berzina itu dia masuknya kategori dosa menzalimi diri, Pak. Gak ada pihak lain yang dirugikan kan. Jadi kalau si germo ini
Oh, sekian banyak. Kalau misalnya dosa zina itu 10 kilo, umpama ini, lalu katakanlah dosa sikermo, ya katakanlah 2 kilo. Ya 2 kilo itu dari semalam berapa yang berzina di situ? 20 orang, 2 kali 20, 40 kilo, Pak. Makanya ketika dulu Saritem ditutup di Bandung, lalu katanya kelompok Dewi Sartika juga ditutup akhirnya. Lalu mereka datang dengan Dewi Sartika itu pada wali kota, minta agar mereka diberi kelonggaran lah untuk operasi selama 6 bulan karena masih banyak utang yang belum dibayar, sehingga kami izinkan operasi 6 bulan. Wali kota waktu itu mungkin pikir kalau ini diizinkan juga Saritem bakal menuntut juga kan itu, entah itu pertimbangannya atau mudah-mudahan karena takut gitu. Pendek kata tidak diizinkan. Lalu wartawan nanya kepada saya, gimana tuh sikap wali kota dengan tidak mengizinkan itu? Ya harus begitu saya bilang. Sebab kalau kata wali kota, oke lah 6 bulan masa operasi. Maka wali kota harus menanggung dosa orang yang berzina semua selama 6 bulan itu. Saya terus terang kalau melihat begini Pak, mari semakin tidak masuk ke dalam akal sehat saya Pak, kalau ada seorang mengaku muslim, mengerti ajaran Islam, lalu ikut berebutan ingin jadi pejabat Pak. Untuk saya ini mungkin saya ini bodoh mungkin itu. Untuk saya PKI Pak. Kalau dia tidak benar-benar menyiapkan diri untuk menghentikan perbuatan maksiat ini, walaupun kemudian tidak berhasil, ya oke lah kalau itu ya. Tapi kalau sama sekali dia tidak ada usaha, malah dia biarkan, wah, berarti marah masuk surga. Oh ya kan, semua kemaksiatan yang ada di wilayah kekuasaan dia harus tahu Pak. Selama misalnya dia menjabat 5 tahun, berapa kemaksiatan terjadi, dia harus ikut menanggung Pak. Cuma kalau dihentikan itu gampang, tinggal dihentikan selesai Pak. Saya ingat ketika memperjuangkan Jawa Barat, deklarasi Jawa Barat bebas judi. Di sini saya pertama kali saya deklarasikan di Gasibu. Belum sampai deklarasi, baru acara awal itu. Ya udah, telepon coba dari mana? Jadi katanya sudah bapak perhitungannya apa saja? Berapa ratus karyawan akan nganggur? Saya tahu siapa yang telepon ini. Ini yang kemungkinan besar selama ini ikut menikmati kebahagiaan hasil judi. Dan nanti saya pikirkan Pak, kalau nanti saya sudah jadi gubernur sudah, mana saya perlu mikirkan menyiapkan lapangan kerja gitu. Kan bukan tugas saya, kan saya cuma berusaha untuk menyelamatkan masyarakat ini dari mental mereka yang sudah dihancurkan, Pak, disuruh melamun jadi orang kaya mendadak dan sebagainya, yang gila keluarganya hancur, yang bangkrut dan sebagainya. Yang beruntung cuma siapa sih? Di Bandung ini cuma 2 bandar Pak, mereka semakin kaya dan orang-orang di sekeliling mereka yang setiap hari beli restoran Pak. Dan saya lihat dari daftar itu tidak ada satupun yang kebagian Pak. Bahkan yang mengejutkan saya pada waktu memperjuangkan ini, ada seorang aparat Pak yang menyampaikan pada saya daftar itu, di urutan ke-10 ada seorang kiai Pak. Wah, dia kiai dari hasil judi. Sehingga pernah sang kiai itu saya panggil Pak untuk dipertemukan dengan para ulama. Ada sekian saksi yang siap bersumpah atas nama Allah, silakan saya dilanda oleh para ulama kalau saya bersumpah bohong. Memang kenyataan itu. Hanya sang kiai itu mula-mula siap, begitu tahu saya siapkan menyiapkan untuk pertemuan dengan semua ulama yang di forum ulama berikut para saksi. Hanya dia minta bagaimana kalau pertemuan itu cukup saya berdua gitu. Kan para ulama ingin mendengar langsung Pak. Kalau seandainya ini fitnah, saya bilang, taruh nama saya di urutan pertama untuk membersihkan nama saudara. Tapi kalau ini bukan fitnah, sudah perlu membersihkan, perlu menjelaskan itu kemana itu bisa.
Artinya rencana pertemuan itu ditunda, oke. Menjelang Ramadan waktu itu, ya, tahun yang lalu. Kita bulan Syawal lagi, bulan Syawal. Saya tanya, wah nanti, akhirnya tersandung di kasus lain. Guru ini deklarasi sudah. Oh itu saya sampai diberitahu oleh orang anggota DPRD itu Pak, ada sekian ormas yang saya tahu mereka kebagian itu Pak, itu akan mencari Bapak. Oh gitu senang. Kalau itu saya minta tolong pada saudara, tolong kasih tahu alamat saya. Alamat rumah saya Jalan Situ Sari 6 nomor 2 Bisi, ke arah Paling, saya tunggu. Wah, itu luar biasa. Ya pada akhirnya ya dengan perjuangan itu gubernur menandatangan, Wagub waktu itu menandatangan, padahal ini dulu DPRD Jawa Barat menandatangan, wakil ketua DPRD menandatangan, kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pun akhirnya menandatangan deklarasi itu. Setelah semua menandatangan, baru 9 bulan kemudian Kapolda baru menandatangan. Dan baru paling terakhir itu pun setelah kelabakan itu setiap kita buat acara wartawan nanya, kok Kapolda belum menandatangan? Katanya itu dari itu. Emang tengah itu. Begitu selesai, datang instruksi, hentikan, berhenti. Kapolri juga di pusat menyatakan tidak ada judi. Selesai. Siapa sih warga negara yang berani melawan hukum, melawan? Tinggal hentikan, berhenti. Bayangkan untuk sebuah maksiat yang bisa dihentikan, kalau itu dibiarkan, dia harus menanggung dosa berapa? Saya sih ngeri luar biasa. Nah termasuklah dosa menzalimi diri itu dosa misalnya seseorang dengan sengaja melalaikan kewajiban salat. Itu masuk dosa menzalimi diri Pak. Tidak ada yang mendemikiannya. Dosa karena seorang dengan sengaja melalaikan kewajiban saum, kewajiban berhaji. Nah itu dosa menzalimi diri. Siapa yang dirugikan? Tidak ada. Maka urusan taubatnya pun cukup antara dia dengan Allah. Misalnya dia tadi pagi tidak salat subuh gitu, lalu malamnya dia ingin bertobat, nggak perlu dia ngasih tahu tetangga. Apa saya nanti malam mau tobat, saya tadi subuh saya bersalat. Berarti tetangganya bagaimana? Belum ngomong ke dia ikut tetangga saya. Urusannya dengan saya gitu. Jadi urusannya hanya di antara dia dengan Allah. Itu lebih mudah proses tobatnya Pak. Yang berat itu sebenarnya dan paling banyak jenis dosa itu ada pada dosa fahisah. Dosa fahisahnya Pak, perbuatan dosa seseorang kepada Allah yang rugi bukan hanya dia Pak. Ada pihak lain yang dirugikan oleh perbuatan dosa dia, misalnya mencuri. Jelas dia rugi Pak, karena berdosa kepada Allah, mencuri. Ada pihak lain yang dirugikan, yang hartanya dia curi. Kebanyakan jenis dosa di sini, mencuri, merampok, menipu, korupsi, menipu, memfitnah. Sini paling banyak. Nah untuk proses taubatnya ini pun paling berat Pak. Kenapa? Dia harus menempuh dua fase taubat Pak. Pertama dengan pihak yang dia zalimi. Baru kemudian setelah itu selesai dia baru bisa bertobat kepada Allah. Gak bisa misalnya sekarang seseorang menyakiti perasaan orang lain, tetangganya atau teman sekerjanya. Lalu selesai dengan malam dia bangun kemudian menangis, Allah ampuni dosa saya tadi siang saya menyakiti perasaan si fulan. Kira-kira kata Allah selesaikan dulu urusan kamu dengan orang yang kamu zalimi. Itu setelah selesai baru silakan bertobat. Begitulah dalam Islam Allah menghormati hak manusia. Dari sisi ini saya katakan boleh jadi halal bihalal bukan urusan salaman terus nonton kali itu bisa kehilangan esensinya Pak kalau memang ada masalah. Gak bisa selesai hanya dengan jadi kalau si bawahan misalnya pernah berbuat salah pada atasannya, dia bisa diserang Pak nanti sore Bapak pulang jam berapa, saya masih bisa ke kantor sebulan ingin kedua
kerjakan itu. Dan Bapak selalu menanyakan, sudah 5 kali Bapak nanyakan, sudah dikerjakan? Sudah, malah jadi saya sudah berbohong ke Bapak 5 kali ini. Nah sekarang saya mau minta maaf, berkenankah Bapak untuk memaafkan saya? Jelas kitab tabungannya Pak. Si atasan juga punya kesalahan pada bawahannya mungkin kan, saudara. Sore nanti ada di rumah jam berapa? Kira-kira jam pada maghrib. Saya izinkan saya mau ke rumah. Pak, ada datang masih pimpinan bawahan. Sebenarnya harusnya yang menjadi kepala bidang itu saudara 6 bulan yang lalu. Yang paling berhak. Cuma saya didesak berbagai pihak, terutama istri. Memasukkan si Eta yang memang masih keluarga istri. Akhirnya ya karena kewenangan saya berhasil dia. Berarti sejak 6 bulan yang lalu saya telah menzolimi saudara. Maukah saudara sekarang memaafkan kezoliman saya itu? Lalu kalau seketik si pohon, tidak bisa. Resiko Pak. Nah kenapa Islam harus membuat aturan seperti ini? Supaya setiap orang berpikir 1000 kali Pak untuk berani menzalimi orang lain. Wah, kalau setiap orang muslim menyadari ini, aman hidup ini Pak. Nah, tanpa data anak-anakku Pak. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat 8 bulan yang lalu ketika menyebar fitnah tentang diri Bapak? Ya, itu gak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Ya karena fitnah itulah maka keluarga Bapak hancur kan? Mohon. Karir Bapak pun akhirnya hancur karena fitnah itu juga. Betul? Lalu Bapak masuk rumah sakit kan? Menanti pemilu saudara. Iya. Akhirnya Bapak coba mencari siapa yang melemparkan fitnah itu. Tuduh si A, tuduh si B. 6 yang Bapak tuduh kan? Tidak terbukti semuanya. Akhirnya putus silaturahim dengan 6 itu kan? Semohon. Memangnya kenapa? Saya sekarang saya mau minta maaf, Bapak mau gak? Kan dia bisa saya bayarkan. Gak bisa selesai hanya dengan kemudian siang bersangkutan itu bangun tengah malam, ambil tahajud, lalu bisa sholat tobat. Sholat tobat 2 rakaat, ya Allah, alhamdulillah dosa saya, ya Allah, saya telah memfitnah sampai hancurlah rumah tangganya, hancur karirnya, hancur segala galanya. Ampuni saya, ya Allah. Baik kata Allah, saya ampuni. Hari Eta yang sudah hancur, di mana keadilan? Allah Maha Adil. Kurang jadi kahar ulang ke. Terus terang saja kalau sudah melihat begini, kemana nilai ajaran Islam ini? Ya, susah kita mau menemukan kembali nilai ajaran Islam kalau dakwah ini sudah dipakai heri malah. Ya salah dai, salah dakwah. Ya sampai nilai-nilai ajaran semacam ini mana? Kalau saja ini betul-betul dihayati oleh setiap orang Muslim, siapa orang berani korupsi? Kenapa bayangkan bagaimana taubatnya para koruptor itu? Terutama mereka yang tidak ketahuan Pak. Kalau yang ketahuan masih lebih. Masih mending bahwa dia bisa menjadikan itu sebagai proses obat. Bagi Mahasiswa tadi kan nggak mau ketahuan, karena dia sudah ketahuan, sudah mengalami proses hukum. Nah itu bisa jadi jalan untuk dia obat. Kalau yang tidak ketahuan justru yang bahaya Pak. Kalau sampai dia kemudian sampai matinya tidak selesai dirinya. Bayangkan saya kalau seorang koruptor ingin tobat Pak, pada dia yang pernah ketahuan atau semua orang tahu tapi tidak ada yang mau menghukum dia. Gak mungkin kan dia harus mendatangi setiap warga negara satu-satu Pak, minta maaf saya Pak, minta maaf satu warga 240 juta didatangkan di warga aku Pak.
selama seminggu supaya semua rakyat Indonesia tahu. Nah, dalam 3 menit dia akan bicara, saudara-saudara rakyat Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sebulan. Ketika saya menjabat sebagai Kanu, saya pernah mengkorup uang negara 1,3 triliun. Sekarang saya ingin bertobat. Saya awali dengan saya meminta maaf pada seluruh rakyat Indonesia, terutama yang sudah sangat terzolimi, bahkan mungkin ada yang sudah mati karena kelaparan dan sebagainya. Itu salah satunya mungkin saya penyebabnya. Dan uang yang 1,3 triliun segera akan saya kembalikan pada kas negara. Cuma bisa pakai 200 miliar. Saya pakai ke nyokoknya yang begitu dan memimpin nama saya teh siun kapanggih itu. Nah, yang 1,1 pasti saya akan kembalikan, yang 200 supaya dan gitu. Dan sampai kesimpulan nama ini. Dan kepada pemerintah dan aparat saya menyerahkan itu untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di negeri ini. Kepada pihak KPK silakan jemput saya besok. Alamat rumah saya Jalan Penuh, nomor sekian. Silakan jemput saya jam 7 pagi. Saya tunggu. Kalau bisa jam 10 lah. Saya ingin sarapan terakhir keluarga sebelum saya masuk kuih. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah dia tempuh proses itu, uang sudah dikembalikan, dia sudah minta maaf, proses hukum sudah berjalan, baru dia bisa bertobat pada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa saya sudah jalankan semua yang semestinya saya lakukan, hak manusia itu. Baru dia bisa bertobat. Gak bisa Pak, selesai hanya dengan umroh. Umroh paling seberapa, bayarnya 25 juta, 25 juta lah, 9 hari, 4 hari di Mekah, 2 hari di Medina, 1 hari di Jeddah, 2 hari lagi untuk perjalanan pulang pergi, lalu selama 4 hari di Mekah, terus saja di depan Multazam Syarikat. Ya Allah, ampunilah dosa saya. Allah, saya telah menzalimi rakyat Indonesia, saya sudah mengkorup 1,3 triliun. Ampun ya Allah, mohon diri ya Allah, apa Allah mohon. Ya apa mohon diri dah 1,3 triliun cukup untuk 7 turunan ya betul. Mohon diri Allah, ampun Allah. Di Madinah terus cuci kami di Madinah, ya Allah, ampuni dosa saya. Selesai, pulang ke Indonesia. Dia tinggal menikmati saja 1,3 triliun. Dosa sudah habis lewat tua. Semua orang yang siap jadi koruptor, Pak. Apalagi yang namanya korupsi itu kan asal bagi-baginya rada bagus, aman, Pak. Itu yang terungkap tuh ayat itu kebagian, Pak. Atau kebagiannya seperti, nah itu kalau bagi-baginya bagus kan itu tak bisa diungkap kecuali orang-orang lain yang tahu, orang-orang di sekitar, Pak. Sekarang 1,3, yang 3 pakai ke menumpak di jarum itu. Aman, Pak. Ya gitu, umrohnya 25 juta. Selesaikan dulu, Pak. Bagaimana kalau tidak selesai di dunia? Nah, ada hadis sahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, atadruna ma huwal muflis, tahukah kalian siapa manusia paling bangkrut di akhirat nanti? Ada seorang kemudian memberanikan diri menjawab, yang paling bangkrut itu tentu bukan duit, Rasulullah. Di akhirat itu tidak ada duit, saudara. Masa masuk surga pakai duit? Perlu pakai uang untuk masuk surga. Terus ingin menikmati surga, biar aku pakai duit. Nah, ada lagi uang itu. Bapak misalnya mau apa di surga, so misalnya ayam kupat tahu, misalnya, ya. Tinggal mau kupat tahu, ya. Langsung aja. Yang minum naon, bajigur, ya. Ini apa? Langsung ada di depan, nggak usah nyaman, tuang bajigur mana? Nah, langsung ada. Bahkan baru terlintas dalam pikiran, nah kita mau dahar bajigur, ayah. Nanti ada lagi yang namanya susah ya, di surga itu. Kalau ada susah berarti bukan surga. Masuk neraka, masuk juga pakai duit. Dan disiksa lumayan. Jadi siapa kali itu manusia paling bangkrut? Manusia yang waktu di dunia banyak melakukan amal ibadah, sholatnya banyak, saumnya bagus, bahkan mungkin umrah pulang balik berapa kali
sampai di akhirat semua amal ibadah itu habis. Kenapa? Harus dia bayarkan kepada orang-orang yang dia zalimi. Yang satu disakiti hatinya bayar. Yang ambilnya siapa? Allah, Pak. Allah akan mengambil kadar kezalimannya itu dibayar dengan amal dia, sesuai dengan kadar kezalimannya dibayarkan pada orang yang dia zalimi. Adil kan? Yang dizalimi memperoleh haknya. Yang berbuat zalim harus merasakan. Baru juga dibagikan pada 10 orang, habis amalnya. Sementara yang dizalimi masih ada 20 orang lagi. Lalu bagaimana hak yang 20 orang? Dosa yang 20 orang itu masing-masing akan diambil oleh Allah sesuai dengan kadar kezalimannya, ditimpakan pada orang yang berbuat zalim. Inilah manusia yang paling bangkrut, amalnya habis, dosa orang ditimpakan pada dia. Bayangkan kalau dosa itu pada 240 juta rakyat, baik salamat iman. Ini tema kita siang ini judulnya ngapulang. Saya pernah membaca kisah di zaman Rasul. Di penghujung di akhir hayatnya Rasul pernah mengundang para sahabat dan umat yang bisa hadir waktu itu. Lalu kata Rasul, mungkin tidak lama lagi kita bersama-sama di dunia ini, karena itu sebelum suatu saat saya meninggalkan alam dunia ini. Dan sebelum kalian berhak menuntut saya kisos di akhirat nanti, kalau mungkin saya pernah berbuat zalim, mari saya minta selesaikan di dunia ini. Kalau ada yang pernah terzalimi oleh saya, tolong terus terang katakan pada saya, selesaikan di dunia. Daripada nanti saudara menuntut saya di akhirat nanti, musuh. Lalu berdiri seorang, saya Rasulullah, saya pernah terzalimi. Semua para sahabat yang hadir kaget, Pak. Umar bin Khattab bahkan sudah ingin berdiri. Mana dia bisa Umar dia marah keras banget kan. Rasulullah kemudian mengatakan, duduk Umar, duduk kamu. Silakan katakan apa yang kezaliman yang pernah saya lakukan. Kita pernah sama-sama naik unta Rasulullah. Saya berada di unta sebelah untamu. Saat engkau sedang memacu untamu untuk berlari dengan pecutmu, itu pecut itu sempat kena dada saya. Rasulullah makin wah, itu ada waktu tekah aja. Ada sesuatu yang tekah aja banyak. Rasulullah kembali mengatakan, tenang kalian, tenang, biarkan dia teruskan. Ya Rasulullah, saya pernah kena pecutmu. Ya kata Rasulullah, kalau itu ambil pecut. Dia pergi dia ambil pecut, Pak. Ketika dia bawa pecut itu, silakan kata Rasulullah, pecut kata saya. Di tempat dada yang kamu pernah kena itu. Tidak bisa kata sahabat itu Rasulullah. Kenapa lagi kata Rasulullah? Ketika dada saya kena pecut, saya dalam keadaan telanjang dada. Tentu lain rasanya terpecut pada saat telanjang dada dan pada saat berpakaian. Dalam kisos itu harus sama memang, Pak. Jadi harus sama kalau kisos itu. Kalau misalnya seorang menusuk tangan seseorang, itu kisos dibalas lagi harus sama, lebarnya harus sama, dalamnya harus sama, gitu kan? Semua harus sama. Nanti kalau alat burger itu harus betul-betul sama. Nya lebih sering macam mana? Harus diusahakan sama. Jadi sekarang saya tak pecut, waktu itu sedang menajam dada. Gimana saya menuju tidak adil? Ya saya kan tidak tahu kalau kamu waktu itu telanjang dada. Kalau kamu dalam keadaan telanjang dada, silakan saudara Rasulullah. Dibuka baju Rasulullah. Silakan pecut saya. Begitu beliau membuka dadanya itu, sahabat ini langsung melempar pecutnya. Lalu dia datang membunuh Rasulullah SAW dan memeluknya sambil mengatakan, maafkan saya Rasulullah, tidak ada yang saya inginkan dari semua ini kecuali ingin melihat dadamu dan ingin memelukmu Rasulullah. Tak ngeri tapi kaki itu saya. Dia tahu lah si sahabat dengan ngerinya itu. Tapi yang ada yang kita lihat itu begitulah Rasulullah mengajarkan pada kita hati-hati. Kalau
kezaliman di dunia tidak bisa kita selesaikan, pasti itu harus selesai di akhirat di hadapan Hakim yang Maha Adil. Tidak ada orang yang berbuat zalim kecuali harus merasakan akibat kezalimannya, dan tidak ada orang yang terzalimi kecuali harus merasakan, harus memperoleh hak dari kezaliman yang dilakukan oleh orang lain. Kalau setiap orang Muslim berpikir begini, mending selesai di dunia, pahitan dan lain sebagainya di dunia, daripada harus menjadi manusia yang bangkrut di akhirat nanti. Saya yakin betul yang hadir di sini, insya Allah nggak punya masalah itu. Dia mau urusan batu. Tapi ya mungkin sajalah ada kekhilafan sedikit keilmuan gitu. Tak ke teman, tak ke istri, tak ke suami, apalagi ke orang tua. Kalau itu terjadi pada orang tua kita yang terzalimi itu orang tua, pada mereka yang masih punya orang tua, saya sangat ingin menyarankan segera temui, lalu ciptakan ijab kabulnya. Ayah atau ibu, saya masih ingat dulu pernah suara saya lebih tinggi dari ibu, dan sangat besar kemungkinan ibu sakit hati karena suara saya, dan saya belum minta maaf. Sekarang saya meminta maaf, tolong ibu ikhlas memaafkan. Sampai orang tua kita menyatakan, nak, untuk kesalahanmu itu saya ikhlas dunia akhirat memaafkan kamu, aman. Kalau itu belum terjadi, karena orang tua punya kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah. Ridha Allah fi ridha walidain wa sukhtu Allah fi sukhti walidain. Ridhanya Allah tergantung pada ridha kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Sekali orang tua murka pada anak, walaupun murkanya itu hanya karena ucapan si anak, dalam Al-Quran, itu sudah bisa mengantarkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa menyelesaikan apapun kekhilafan yang pernah kita berbuat, dan ke depan kita semakin berhati-hati untuk tidak pernah menzalimi orang lain, karena itu akan berat. Suatu saat kita harus mengaku dan menyelesaikan itu, kalau tidak ingin bangkrut di akhir nanti. Semoga Allah memberkahi kita sekalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.